Hai, halo, ketemu lagi dengan saya. Seperti biasa, saya akan membahas lagi dunia perkorupsian ya, kawan-kawan. Nah, kemarin saya di video sebelumnya saya sempat singgung gitu ya, ada beberapa hal gitu. Kenapa sih korupsi itu di daerah itu sampai tingkat dari daerah itu dari basis tingkat desa, kecamatan, kabupaten itu sangat subur gitu ya, korupsi itu masih subur teman-teman, bukannya berkurang malah bertambah gitu ya, karena ada beberapa faktor gitu ya, beberapa faktor yang bisa memperlemah gitu penegakan hukum ya untuk menindak korupsi itu. Jadi ya korupsi itu makin kuat ya, koruptor-koruptor itu dia punya semacam punya power gitu, mereka punya kebebasan untuk melakukan tindak pidana korupsinya seperti itu. Dan ya seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya bahwa korupsi sekarang itu udah masif gitu teman, di semua sektor gitu ya, yang paling birokrasi paling basis gitu ya, dari desa gitu. Itu di sana ketika kita membuat KTP, KK lah, ada urusan administrasi yang paling sederhana itu kan, mungkin tidak semua tapi ada gitu ya, ada istilah uang rokok kah, uang jalan kah, uang pelicin kah, nah itu kan itu udah mereka secara tidak langsung itu eh, mengajarkan tentang korupsi ya, walaupun itu kecil-kecilan tapi itu setidaknya ya, hampir membuat kebiasaan yang nantinya tuh jadi adat istiadat tuh ya teman, susah itu dihilanginnya seperti itu. Terus nanti lebih parahnya ada generasi selanjutnya yang penerusnya, si generasi ini ngelihat si generasi sebelumnya kayak gitu, ada suap, ada gratifikasi dan lain sebagainya, ya bakal ditiru gitu, dan itu makin memperparah gitu ya. Dan si korupsi seperti yang saya sebelumnya bilang bahwa bukannya makin kurang atau lemah, justru ya makin kuat gitu. Bahkan semacam ada pembiaran itu, karena itu dianggap hal yang sangat lumrah dan itu sangat parah gitu ya, anggapan seperti itu. Nah, dilanjut ya bahwa ada beberapa hal tuh, banyak ya sebenarnya, ada faktor internal eksternal gitu ya, kenapa korupsi itu makin subur ya, makin kuat gitu dia eksistensinya, bukannya makin melemah Pak, tapi makin makin kuat seperti itu ya teman-teman. Karena ya ada beberapa eh, sebab gitu ya yang membuat eh, si korupsi itu bukannya berkurang tapi malah kuat gitu ya. Dan di antara poin pertama yang saya tandai yaitu lemahnya penegakan hukum teman, seperti itu ya. Jadi secara nasional atau secara daerah sampai kabupaten itu sudah diketahui hampir semua orang yang bahwa penegakan hukumnya itu lemah teman-teman. Karena ya hukum penjaraan itu loh, itu tidak memuaskan gitu. Berapa tahun gitu kan, 3 tahun 2 tahun mereka udah keluar, itu tema belum fix segitu gitu. Kadang kan ketika ada remisi atau ada eh, pengurangan waktu kurungan, itu bisa dipercepat lagi waktu kurungan, sehingga ya, jadi si korupsi itu ya, memang dia agak takut gitu, penjara 2 tahun 3 tahun 5 tahun, kadang 2 tahun itu udah bebas lagi. Jadi ya itu, penegakan hukum yang lemah itu menjadi alasan korupsi itu makin kuat seperti itu teman-teman, karena nggak ada efek jerak, nggak ada efek takut gitu ya jadi si pelaku, karena dia mikirnya paling 2 tahun 3 tahun itu juga udah maksimal. Kadang ada pengurangan, katakanlah banyak ide-ide bulusnya, sehingga si waktu tahanannya itu tidak lama gitu ya, seperti itu. Jadi
hukuman yang lemah tidak akan menimbulkan efek jerak jelas ya teman-teman. Sebaliknya membuat eh, mereka si koruptor itu makin berani gitu melakukan korupsi seperti itu. Jadi untuk eh, menegakkan memberantas korupsi itu diantaranya penegakan hukum itu harus kuat sehingga memberikan efek jera gitu. Karena eh, tanpa efek jera shock terapi itu ya mereka tidak takut ya teman-teman. Semacam ya dianggap biasa gitu. Padahal sudah tahulah bahwa korupsi itu efeknya itu sangat merusak teman-teman ya. Merusak banget gitu. Itu kejahatan yang sangat luar biasa ya. Terus selanjutnya korupsi itu makin subur ya karena teman-teman gini, peluang-peluang itu banyak gitu ya di birokrasi pemerintahan itu. Sepertilah contoh paling sederhana teman-teman, banyak sekali gitu ya panitia pengadaan barang dan jasa posisinya hanya mengamankan pesanan dari atasan atau pengusaha yang memiliki hubungan dengan atasannya. Nah itu kan itu udah bisa kebaca kemana gitu arahnya, itu udah permainan gimana gitu. Ada markup di sana gitu, bahkan maaf ya data fiktif kah atau ada barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi gitu ya. Nah itu kan tambah lagi ada penggelembungan biaya dan lain sebagainya, itu lebih parah lagi sebenarnya kayak gitu. Bahwa si celah-celah korupsi itu terbuka lebar sekali gitu ya teman-teman. Dan ya tadi ditambah penegakan hukumnya yang lemah, ya udah ini duet maut gitu. Peluangnya ada, penegakan hukumnya kurang, ya makinlah merajalela gitu ya korupsi itu teman-teman, seperti itu. Jadi eh, untuk memberantas korupsi itu ya kita harus itu penegakan hukum yang benar-benar kuat, dan peluang-peluangnya itu ditutup rapat-rapat ya teman-teman. Dan diantaranya untuk tadi saya sempat kasih contoh untuk pengadaan barang jasa itu kan sensitif, yang harus masyarakat gitu itu ya, keterlibatan masyarakat ya, masyarakat media gitu ya, jurnalistis, dan keterbukaan gitu ya, transparansi itu sangat sangat penting gitu ya teman-teman. eh Mungkin korupsi itu udah menjadi semacam sistemik gitu ya, susah gitu kalau kita masuk ke suatu pemerintahan birokrasi, maka ketika kita mau jujur justru ya kita akan diasingkan gitu ya. Jadi ini keanehan gitu, mereka berbuat kejahatan dalam berjamaah intinya. Tapi kita harus punya prinsip bahwa sebagai individu ya, kita perlu gitu ya berani untuk menolak perintah atasan atau teman atau rekan kerja yang memaksa kita untuk melakukan praktik korupsi. Nah itu jadi kembali lagi mentalitasnya teman. Mentalitas kita gitu ya, mentalitas teman-teman untuk mengatakan tidak pada tindak pidana korupsi itu mungkin ya tidak mudah teman-teman. Ya kalau ngomong sih mudah ya, tapi kalau kita prakteknya di lapangan gitu ya, itu kan tidak mudah kita itu menahan godaan itu untuk tidak terlibat dalam praktek korupsi seperti ya. Makanya eh, moral moralitas yang benar-benar amanah itu sangat dibutuhkan ya teman-teman. Ya karena manusia itu kalau moralnya etikanya, moralitas, kejujurannya hilang, ya kita akan mendapatkan masalah besar di kemudian hari ya teman-teman. Peradaban kita bisa hancur ketika moral kita udah aut-autan gitu ya. Ketidakjujuran di mana-mana, manipulasi di mana-mana ya teman-teman. Korupsi di mana-mana itu ngeri juga gitu ya. Seperti itu ya teman. Jadi kepedulian kita gitu ya terhadap wabah korupsi ini harus peduli dari hal-hal yang paling kecil gitu ya teman.
kita harus, belajar atau mengajarkannya mungkin ke keluarga kita, ke adik kita, ke saudara kita gitu, dari hal-hal yang paling sederhana gitu ya. Ketika di sekolah paling sederhana teman-teman yang uang kas gitu ya kan kita kadang iuran-iuran gitu ya, tapi kan nggak tahu kita kemana gitu ya. Nah kita sebagai, siswa gitu ya, katakanlah contohnya siswa ya, ki kita orang berhak gitu untuk menanyakan, "Kemana nih uang kas kita teh?" Nah itu, takutnya apa, dikorupsi gitu ya, bukannya suujon, tapi emang emang harus gitu ya, itu sebagai bentuk apa, transparansi gitu ya. Sehingga mereka mereka belajar menjadi manusia-manusia yang jujur gitu dari sejak dini gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau saya bilang bahwa korupsi sekarang itu emang sangat parah, sangat masif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Turun, assalamualaikum. Bye. Salam anti korupsi.